Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang statistik pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data oleh saya sendiri, Rahayu Widiawati Ningsih, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Nah, pada pembahasan pertama, kita akan mencari tahu apa itu ukuran penyebaran data. Oke, ukuran penyebaran data adalah seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Oke teman-teman, pertama kita akan membahas tentang jangkauan atau rank. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam suatu data. Sedangkan jangkauan atau rank tersebut dapat kita cari menggunakan rumus R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, perhatikan contoh tersebut ya. Tentukan rank dari data 15, 13, 11, 12, dan 14. Maka untuk menjawabnya, kita harus memasukkan rumus rank, yaitu R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Maka kita mendapatkan nilai 15 dikurang 11 sama dengan 4. Jadi, rank dari data tersebut adalah 4. Nah, kita lanjut ke pembahasan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ialah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Nah, kita ketahui bahwa ukuran penyebaran yang hanya didasarkan pada nilai maksimum dan minimum itu tidak memberikan gambaran yang baik untuk melihat penyebaran data. Maka dari itu, dicari ukuran penyebaran lain yang didasarkan pada seluruh nilai data dan dihitung terhadap nilai-nilai rata-ratanya. Jadi, itulah guna dari simpangan rata-rata. Dalam pembahasan simpangan rata-rata, kita akan menemui sampel data tunggal dan data kelompok. Nah, kita akan membahas data tunggal terlebih dahulu. Data tunggal dapat ditemukan menggunakan rumus SR sama dengan sigma nilai mutlak X dikurang X rata-rata per N. Nah, untuk lebih memahami rumus tersebut, mari kita aplikasikan pada contoh di bawah ini. Nilai ulangan matematika dari 10 siswa adalah 4, 5, 6, triple 7, 8, 8, 9, dan 9. Pertanyaannya adalah, tentukan simpangan rata-ratanya. Next, kita akan menjawab soal tersebut. Nah, langkah pertama, kita harus mencari X rata-rata dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dibagi banyaknya nilai. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 70/10. Maka kita mendapatkan X rata-ratanya yaitu 7. Nah teman-teman, setelah kita mendapatkan X rata-rata, barulah kita bisa mencari simpangan rata-rata. Nah simpangan rata-rata
dapat dilihat rumusnya seperti yang tadi telah saya sebutkan. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan pada angka tersebut. 4 dikurang 7 ditambah 5 dikurang 7 ditambah 6 dikurang 7 dan seterusnya dibagi 10. Maka kita akan mendapatkan hasil 12/10. Nah, 12/10 jika dibagikan maka hasilnya adalah 1,2. Nah, jadi simpangan rata-rata dari soal tersebut hasilnya adalah 1,2. Next, data kelompok. Data kelompok dapat kita temukan menggunakan rumus SR sama dengan sigma F nilai mutlak X dikurang X rata-rata per sigma F, yang mana X sama dengan data ke-1 atau data berbobot atau nilai tengah kelas interval ke I atau data kelompok, dan F sama dengan frekuensi. Oke teman-teman, kita lanjut dengan contoh. Perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan simpangan dari data berikut. Nah, jadi di sini telah disediakan data kelompok yang mana diketahui data dari interval 3 ke interval 5 sampai 12 interval 14. Nah, di sini telah dicantumkan bahwasannya frekuensi telah diketahui X atau nilai tengah. Frekuensi dikali nilai tengah, garis mutlak X dikurang X rata-rata, dan frekuensi garis mutlak X dikurang X rata-rata, di mana jumlah frekuensi yaitu 20, jumlah F dikali X sama dengan 194, dan jumlah F mutlak X dikurang X rata-rata sama dengan 44,4. Nah, marilah kita cari jawabannya. Untuk mencari simpangan rata-rata, nah perlu kita ketahui bahwa kita harus mencari yang namanya X rata-rata. Cara mencarinya yaitu sigma F dikali X per sigma F, yang mana sigma F dikali X sudah diketahui pada tabel sebelumnya, yaitu dengan nilai 194 per jumlah frekuensi yaitu 20. Maka didapatkan hasil 9,7. Nah, setelah kita mendapatkan X rata-rata, maka kita bisa mencari simpangan rata-rata dengan rumus sigma F garis mutlak X dikurang X rata-rata per sigma F. Nah, kita dapatkan nilai 44,4 per 20. Maka hasilnya adalah 2,22. Jadi, simpangan rata-rata yang kita cari dari data tersebut adalah 2,22. Oke, next, simpangan standar atau standar deviasi. Nah, yang mana simpangan standar atau disimbolkan dengan S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Nah, standar deviasi dapat digunakan untuk mengolah data tunggal maupun data kelompok. Untuk memperoleh data tunggal, standar deviasi dirumuskan dengan
S sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata per N. Atau kita dapatkan dengan rumus S sama dengan akar sigma X kuadrat per N dikurang garis mutlak sigma X per N kuadrat. Supaya tidak bingung, mari kita langsung praktik pada contoh tersebut. Tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, dan 7. Nah, kita akan menjawab. Yang pertama kita harus mencari yang namanya X rata-rata. X rata-rata didapatkan dengan menjumlahkan semua data dan dibagi banyaknya data. Maka 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 dibagi 5 menghasilkan angka 6. Setelah mencari X rata-rata, agar lebih mudah kita akan menggunakan tabel berikut. Tabel ini dilengkapi dengan X dikurang X rata-rata, dan X dikurang X rata-rata kuadrat. Setelah itu kita masukkan rumus S sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat per N, di mana kita mendapatkan hasil akar 31 per 5. Nah, jika dikalkulasikan maka hasilnya adalah akar 6,2. Oke teman-teman, kita lanjut dalam data kelompok. Jadi kita telah masuk ke dalam standar deviasi data kelompok. Nah, kita dapatkan dengan rumus yang kurang lebih dari data tunggal, yaitu S sama dengan akar sigma F dalam kurung X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi jumlah frekuensi. Atau kita dapatkan dengan cara rumus yang kedua, yaitu S sama dengan akar sigma Fx kuadrat dibagi sigma F dikurang garis mutlak sigma Fx per sigma F kuadrat. Seperti biasa, untuk memperdalam pemahaman, mari kita simak contoh di bawah ini. Nah, tentukan standar deviasi dari data berikut. Jadi ini telah terlampir data tabel, di mana data tabel tersebut terisi data 52 interval 58 sampai 94 interval 100, di mana frekuensinya telah diketahui yang jumlahnya 50, X atau nilai tengahnya telah diketahui, Fx-nya juga telah diketahui dengan jumlah 3800, X kuadrat telah diketahui juga, dan kemudian Fx kuadrat sama dengan 239.700. Next, tadi data, sekarang kita akan menjawabnya bersama-sama. Nah, pertama kita akan menulis rumus standar deviasi, yaitu E sama dengan akar sigma Fx kuadrat per sigma F dikurang sigma Fx per sigma F kuadrat. Nah, di mana tabel tadi sangat berfungsi karena telah menghasilkan angka sigma Fx kuadrat, yaitu 293.700 per sigma F sejumlah 50 dikurang sigma Fx sama dengan 3.800 per sigma F yaitu 50, maka dikuadratkan. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil akar 100.
yang mana akar 100 itu hasilnya adalah 10. Maka standar deviasi yang diminta dari data tersebut berjumlah 10. Nah, mudah kan? Jadi kita harus mengetahui rumus agar bisa menjalankan cara selanjutnya. Oke teman-teman, jangan ragu dan bimbang dulu karena kita akan masuk ke dalam variance dan standar deviasi sampel. Jadi kita langsung masuk ke dalam sampel deviasi, yaitu di sini kita dapat merumuskan variance itu dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma X dikurang X kuadrat per N dikurang 1. Sedangkan standar deviasinya kita menggunakan rumus S sama dengan akar S kuadrat. Nah, jangan bingung dulu ya teman-teman. Di sini kita akan membahas contoh sampelnya. Jadi jika ada kasus sampel maka kita tidak akan bingung. Nah, di sini telah tertera perusahaan-perusahaan, yaitu 10 perusahaan. Nah, di sini sudah tercantum harga saham di masing-masing perusahaan. Nah, dengan jumlah total saham 55.650. Kemudian di sini ada kolom kedua yaitu X dikurang rata-rata, di mana kita dapatkan rata-rata dengan cara menjumlahkan seluruh harga saham kemudian dibagi jumlah perusahaan. Maka 5.650 dibagi 10 menghasilkan 565. Nah, setelah itu setiap harga saham kita kurangkan dengan rata-rata. Contoh, 220 dikurang 565, maka mendapatkan hasil min 345. Kemudian 300 dikurang 565 mendapatkan hasil min 265 dan seterusnya. Nah, kemudian di tabel selanjutnya ada X dikurang X rata-rata kuadrat. Nah, setelah itu, setelah dapat hasilnya maka kita kuadratkan. Nah, yang pertama contohnya min 345 dikali min 345 mendapatkan hasil 119.025. Yang contoh kedua, min 265 dikali min 265 mendapatkan hasil 70.225 dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan jumlah dari X dikurang X rata-rata kuadrat yaitu 984.700. Nah, setelah itu perhatikan tanda panah tersebut. Nah, untuk mencari variance maka kita masukkan rumus S kuadrat sama dengan sigma X dikurang X rata-rata kuadrat per jumlah data dikurang 1. Nah, kita mendapatkan hasil S kuadrat sama dengan 984.700 dibagi 9. Jawabannya adalah 109.411,11. Lanjut, kita akan mencari standar deviasi. Standar deviasi dapat dirumuskan menggunakan S sama dengan akar S kuadrat. Nah, yang mana kita mendapatkan S sama dengan akar 109.411. Kita dapatkan dari variance tadi ya. Nah, setelah itu kita akarkan menjadi hasilnya 330,77.
Next, kita masuk ke varian dan standar deviasi data dikelompokkan. Jadi sama seperti yang sampel, yang membedakan adalah hanya pada datanya. Jadi jikalau dia sampel, maka bukan data kelompok. Nah, jikalau kelompok, maka dia memakai data interval. Seperti contoh soal yang akan kita bahas. Jangan lupa, dilanjut. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus. Nah, di sini tertera tabel interval kelas, yang mana diketahui ada 52 interval ke 58 sampai 87 ke 93. Kemudian diketahui frekuensi dengan total 50, titik tengah atau X dengan total 435, Fx dengan total 3282, kemudian X dikurang X rata-rata, lanjut X dikurang X rata-rata kuadrat dengan total 1139,8, dan Fx dikurang X rata-rata kuadrat dengan jumlah 3747,04. Nah, di sini kita harus mencari namanya rata-rata atau X. Caranya yaitu dengan membagikan antara Fx dibagi frekuensi dengan nilai 3282 dibagi dengan 50. Maka kita akan mendapatkan hasil 65,64. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke dalam rumus varians, yang mana rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma F X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi jumlah data dikurang 1, yang mana kita temukan nilainya adalah 3747,04 dibagi 49. Nah, hasilnya adalah 76,47. Jadi, varians dari data di atas yaitu 76,47. Kita lanjut ke standar deviasi. Standar deviasi dapat ditemukan dengan rumus S sama dengan akarnya S kuadrat. Jadi, yang perlu kita garis bawahi adalah kita bisa mencari standar deviasi jika sudah mendapatkan varian. Karena standar deviasi rumusnya adalah akar pangkat 2 dari S. Maka langkah pertama cari varians dulu, baru standar deviasi. Nah, di sini jawabannya adalah akar 76,47 dan hasilnya 8,74. Jadi, standar deviasi dari kasus tersebut adalah 8,74. Nah, next pembahasan mengenai simpangan kuartir. Kuartir adalah ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, simpangan kuartir atau semi-interkuartir dapat didefinisikan menggunakan rumus berikut. QD sama dengan Q3 dikurang setengah dikali Q1. Simpangan kuartir pada data kelompok dapat dibahas dengan memasukkan nilai QI sama dengan B ditambah P, I dikali N per 4 dikurang F besar dibagi F kecil dengan I sama dengan 1, 2, atau 3.
dengan B sama dengan tepi bawah kelas QI dan P sama dengan panjang kelas dan F besar sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas QI dan F kecil sama dengan frekuensi kelas QI. Nah, jika diaplikasikan dalam soal, maka perhatikanlah contoh berikut. Tentukan Q1, Q3, dan simpangan kuartir dari data. Nilai 45 interval 49 sampai 70 interval 74. Di sini diketahui bahwasannya F atau frekuensi dengan jumlah 40. Oke, kita akan mencari jawabannya. Pertama, untuk menjawabnya, kita akan menentukan Q1. Untuk menentukan Q1, kita perlu 1/4 dari data. Maka, 1/4 dikali 40 data, atau bisa dengan 10 data saja. Jadi, Q1 terletak pada kelas interval ketiga, dengan B sama dengan 54,5, P sama dengan 5, F besar sama dengan 9, dan F kecil sama dengan 10. Jadi, nilai Q1 sama dengan 54,5 ditambah 5 dikali 1 dikali 40 per 4 dikurang 9 per 10. Maka kita mendapatkan hasil 54,5 ditambah 5 dikali 1 per 10 sama dengan 55. Jadi kita telah mendapatkan hasil Q1-nya yaitu 55. Next, sekarang kita akan menentukan Q3. Nah teman-teman, untuk menentukan Q3 diperlukan 3/4 data. Maka 3/4 dikali 40 data atau 30 data. Jadi bisa memakai 3/4 yaitu setara dengan 30 data. Jadi Q3 terletak pada kelas interval keempat dengan B sama dengan 59,5, P sama dengan 5, F besar sama dengan 19, dan F kecil sama dengan 12. Jadi nilai Q3 sama dengan 59,5 ditambah 5 dikali 3 dikali 40 per 4 dikurang 19 per 12. Kita mendapatkan hasil 59,5 ditambah 5 dikali 11 per 12. Hasilnya adalah 59,5 ditambah 4,58 sama dengan 64,08. Jadi kita dapatkan kuartir ketiga atau Q3 dengan nilai 64,08. Oke teman-teman, sekarang penyelesaian terakhir. Setelah mencari Q1 dan Q3, kita akan menyimpulkan jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil dari data di atas, yaitu QD sama dengan setengah Q3 dikurang Q1. Hasilnya adalah setengah dikali 64,08 dikurang 55. Maka kita mendapatkan ending atau hasil akhir yaitu 4,54.
Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan kali ini. Insya Allah kita akan lanjut ke next video. Jangan lupa, dan kami mohon maaf kalau selama menyampaikan atau menjelaskan terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan penjelasan yang sulit untuk dipahami. Nah, akhirul kalam, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis.